Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oyan Sportbike. Kali ini saya sedang memperbaiki motor atau tunggangan saya, yaitu si merah, karena besok pada tanggal 28 Oktober 2020 ini saya akan melakukan perjalanan dari Kerawang menuju ke Pangandaran ya. Perjalanan ini sebenarnya saya mau menengok ibu saya yang berada di sana. Kebetulan kemarin juga kan ada gempa ya di sana, jadi saya sedikit was-was. Jadi saya putuskan saja di libur panjang weekend ini, ada libur lumayan lah 5 hari. Jadi saya akan langsung pergi ke sana. Jadi tadi itu saya sudah memperbaiki beberapa part pada motor. Itu di bagian selang reservoir karena bocor, terus di bagian filter udaranya udah kotor saya ganti, terus di bagian kampas rem depan tadi juga sudah saya ganti karena memang kondisinya sudah tipis. Dan sekarang saya akan mengganti part di bagian kaki-kaki belakang, itu di bagian armnya, jadi biar besok enak ya dibawa berkendara menuju ke Pangandarannya. Karena memang mungkin kalau situasi dan kondisi memungkinkan, besok juga saya akan berhenti di beberapa tempat untuk istirahat, yang pastinya di tempat-tempat yang kental dengan dunia perkeretaapian. Oke, semua part sudah dipasang, bagian arm juga sudah tidak oblak lagi, jadi pas nikung tidak akan terasa geol-geol kayak ban kempes ya. Sebenarnya sih bisa ya dipasang di bengkel biar nggak ribet gitu, tapi emang saya senang aja bongkar-bongkar motor walau tidak begitu ahli, apalagi tunggangan sendiri ya. Sedikit-sedikit harus ngerti lah permasalahan dan solusinya. Udah mantap. Sekarang waktunya istirahat biar besok dan seger saat berkendara. Oke pemirsa setia channel Oyan Sportbike, perjalanan saya mulai. Saya berangkat dari Karawang sekitar pukul 8 pagi, dan saya tidak tahu nyampe Pangandaran pukul berapa. Kalau normalnya sih sekitar 7 hingga 8 jam ya kalau naik motor. Cuman kalau nanti saya banyak istirahat, kemungkinan bisa lebih dari 8 jam. Untuk rutenya sendiri saya akan mengambil jalan lintas Bandung. Biasanya saya mengambil jalan lintas Sumedang, tetapi karena ingin melihat beberapa titik jalur kereta api, jadi saya mengambil jalur lintas Bandung.
Pemirsa, sekarang saya sampai di daerah Sukatani, Padalarang. Tepat di depan saya sedang berlangsung pembuatan terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung atau biasa disebut dengan KCIC. Selain pembuatan terowongan, para pekerja juga terlihat sedang membangun dinding penahan longsor di samping jalur kereta cepat. Terowongan ini dinamakan atau dikenal sebagai Tunnel 10 atau Terowongan 10. Tunnel 10 memiliki panjang kira-kira 1230 meter atau setara dengan 1,2 km. Jadi lebih panjang dari terowongan kereta api Legend Wilhelmina ya. Nah, tepat di atas terowongan melintas jalur kereta api konvensional yang umurnya sudah 100 tahun lebih. Jalur tersebut sudah mulai beroperasi sejak tahun 1906 hingga sekarang. Untuk mengetahui kondisi jalurnya pasca pembangunan terowongan, nanti saya akan mencoba melihatnya lebih dekat dari atas sana. Pemirsa, untuk mencapai lokasi proyek saya harus berjalan kaki kira-kira kurang dari 200 meter. Untuk motor saya simpan di pinggir jalan, tentunya sudah saya gembok terlebih dahulu ya biar tenang walaupun saya tinggalkan cukup jauh. Jalur kereta api ini umurnya sudah mencapai 100 tahun lebih. Perusahaan kereta api negara Hindia Belanda Staatspoorwegen membangun jalur shortcut ini agar waktu tempuh dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya bisa lebih cepat. Selain itu, dengan dibangunnya jalur shortcut ini, mereka berharap dapat menjaring beberapa perkebunan besar yang berada di daerah yang dilewati jalur kereta api. Ada beberapa perkebunan besar zaman kolonial di sepanjang jalur kereta api ini. Contohnya perkebunan Maswati dan Panglejar. Tiber Padalarang dulunya merupakan tempat hunting favorit para rail fans karena selain tempatnya berada di area persawahan dengan gaya terasering, background dari Tiber Padalarang juga merupakan deretan pegunungan di sebelah utara. Jadi dulu di area ini pokoknya sangat mantap sekali untuk hunting foto kereta api. Beginilah pemandangan Tiber Padalarang setelah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai. Area persawahan yang dulunya menghiasi pinggiran rel sekarang sudah berubah menjadi bangunan-bangunan penunjang proyek. Ya, mau tidak mau demi sebuah perkembangan dunia transportasi mesti ada yang sedikit dikorbankan. Kita aja sebagai manusia kalau ingin berubah mesti ada yang dikorbankan. Bener nggak pemirsa? Mudah-mudahan setelah proyeknya beres, semua lahan pertaniannya bisa dinormalisasi kembali biar kelihatannya adem lagi seperti dulu. Di sini juga dibangun jalan sebagai penunjang proyek. Ya, kadang jalan ini juga digunakan warga sekitar untuk melintas agar tidak usah memutar terlalu jauh. Untuk di sebelah sana juga saya lihat ada pos CPL baru. Mungkin ini pos CPL darurat selama ada proyek pembangunan terowongan kereta cepat ya. Nantinya mungkin tidak akan dijaga lagi. Sekarang mari kita lihat lebih dekat ke bagian rel di atas terowongan. Karena dari kejauhan terlihat susunan rangka baja di atas proyek terowongan itu sendiri. Ya, kemungkinan rangka-rangka itu dipasang agar struktur rel kereta api di atasnya tidak berubah atau tidak bergeser karena getaran yang dihasilkan dari pembangunan terowongan. Kebetulan di area sini sedang tidak musim tanam, jadi kelihatannya tidak hijau sekali ya. Bisa dilihat ini baru dipanen. Ini di daerah sini dulu benar-benar sangat mantap sekali karena
memang termasuk ke area persawahan, jadi view-nya itu sangat indah. Tapi sekarang sudah benar-benar berubah. Ternyata benar saja, susunan rangka baja ini dipasang sebagai pengaman jalur rel konvensional di atas pembangunan terowongan kereta cepat. Kereta cepat Indonesia-Cina. Menurut informasi, kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC merupakan proyek bersama 4 perusahaan milik negara, di antaranya PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT PTPN 8, dan PT Jasa Marga. Selain keempat perusahaan itu, untuk desain proyeknya sendiri menggandeng perusahaan kereta api asal luar negeri, yaitu China Railway. Nantinya jalur kereta cepat akan menghubungkan antara Jakarta dan Bandung dengan jarak kurang lebih 142 km. Untuk lebar sepurnya sendiri, kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan lebar sepur 1435 mm. Dalam masa pembangunan jalurnya, hingga saat ini baru 50% tiang yang sudah berdiri. Sementara, untuk seluruh proyek, pembuatan jalur sudah mencapai 53%. Sedangkan, untuk pembebasan lahan sendiri, pihak proyek mengatakan bahwa pembebasan lahan sudah mencapai 100%. Bahkan, di beberapa titik sudah mulai memasang grider di atas tiangnya. Setelah melihat-lihat area Tiber pada Larang saat ini, saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pangandaran.